gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama. Itu selalu ada nampak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat, ya, Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Jadi Anda untuk menegaskan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama, tidak ada yang namanya pecah-memecah, itu nggak ada. Demikian juga para lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk, ya, ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti, dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian Tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan, ya, pada minggu lalu. Jangan nutupin Dokter Tifa, ya, kurang lebih jangan nutupin Dokter Tifa. Kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan, ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja, ya, pada saat saya mendengarkan itu. Begini, ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi, ya, saya ingin sampaikan, ya, bahwa yang bersangkutan itu, ya, di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah, ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama. Itu selalu ada nampak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat, ya, Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini, ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir, ya, teman-teman, ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya
betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga. Dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Lanjut ya. Saya sebutkan satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan, bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan dia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau jaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang? Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-sebut merekam. Setelah berlakunya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP, jelas disebutkan di Peraturan Jaksa Nomor 1 Tahun 2026 yang judulnya Pola Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ. Tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong. Coba sebutkan pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara split sick, itu nggak ada ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten, karena juga sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya males menyebut namanya. Kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya, karena itu sudah diatur jelas di SEMA nomor 1 tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi ya. Beliau di UII, kami di Unisula. Ya, ini di Widya Matara ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan. Nggak perlu ditanya ijazahnya ya. Oke, begitu ya. Jadi kepastian tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Konfirmasi sekali lagi. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Jokowi Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Ada yang bisa bayangkan 2 menit itu penanya itu nggak ada dibatasi pertanyaannya. Betul banget. Iya. Tanya apa tadi? Tadi tentang dari dan kalau tadi kata-kata bersaya belum, seandainya sidang berlanjut dulu.
Kalau Pak Jokowi statusnya bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi, itu yang saya tanyakan. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Artinya dia terkena pasal 160. Ya, Dia harus hadir. beliau tidak hadir. Ya, nanti kita jemput bareng-bareng bikin perkap baru gitu ya. Yang 3 orang lapor. Saya mau nanya, kenapa dalam persidangan itu dibilang nomornya adalah 301 pit B, tapi tadi jaksa bilang ada 301 pit sus. Ini sebenarnya sidang pit sus atau pit B? Ya, itu harusnya pidana biasa. Yang pit B. Ya, pit B. Apa tipe ya? Ya. Tapi kalau di depan sidang kan nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu dong. Pasalnya salah begitu, itu namanya jaksanya baru belajar namanya. Karena Ya. pas saya tadi cek di beberapa Tapi berita, sekali lagi saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir. 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan sepertiga kekuatannya kalau pengamanannya ya. Oke. Sama dari saya, sekali lagi kehadiran saya di sini. Kehadiran saya adalah untuk menegaskan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada yang namanya pecah-memecah, itu nggak ada. Demikian juga para lawyer. Lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk ya ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian ini terkait juga dengan ahli yang dulu, yang Aristo Pangaribuan, yang dia juga malah mengatakan berkas ketika penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, jadi sekali lagi terus lakukan apa yang harus dilakukan oleh tim kalau bahasanya one for all. One for all, all for one. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan penggemar melakukan dan kemudian eksepsi dan eksepsi ini dimenangkan oleh beliau-beliau itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menandakan Jokowi tetap berjadi dengan ijazah palsunya. Jangan percaya pada radio rusak. Itu ya, saya kira itu aja. Biar porsinya lebih banyak timnya Dr. Tifa. Saya 162.000% Jokowi hadir. hidup Dr. Tifa. Tipe ya berdua. Gantian dan dipotong dulu. Semuanya tangan. Satu, dua, tiga. Semangat. Tangannya. Diangkat dong. Tangannya diangkat. Semangat. Oke, siap ya. Terima kasih. Oke, kanan bawah dah. Dan ijazahnya asli loh ya, asli. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Hari ini pakai kaos apa Om Roy? Om Roy pakai kaos apa hari ini? Kaosnya dong. Yang tanya, Mas kalau latar belakangnya kaosnya hitam, ya. Jadi hari ini kaosnya latar belakangnya putih, tapi gambarnya tetap untuk para termul. Termul itu. Baca sendiri. Tapi dari sini nggak kelihatan tulisannya. Bahasanya nggak kelihatan. Pak Ganjar juga pakai artinya apa ya? American Society apa itu ya?